Selamat pagi. Siang Pak. Siang. Ya, udah siang Pak. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa masih berkumpul dalam kelas yang insyaallah berbahagia. Baiklah, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Namun pada kesempatan ini absennya kita ubah sedikit. Apabila Bapak memanggil nama kalian, silakan beri quotes terbaik kalian. Mengerti? Baiklah, langsung saja. Yang pertama, Panji Sumiran. Hadir Pak. Quotesnya hari ini. Untuk kata-kata hari ini gimana? Kata hari ini tetaplah jadi guru yang terbaik. Oke. Selanjutnya Nayashi Kamiya. Hadir. Quotesnya hari ini gimana? Quotesnya, jika kamu tidak menemukan buku yang kamu cari gerak, maka tulislah sendiri. Oke, selanjutnya Muslimin. Hadir Pak. Oke, gimana? Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Oke, selanjutnya Messi Julian Sari. Hadir, gimana quotesnya? Bahasa dendam terbaik adalah cara berubah diri menjadi Tuhan. Oke, selanjutnya Asraful Anwar. Coach hari ini ya sebenarnya the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Oke, ada semuanya berarti ya. Baiklah. Terus pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya yaitu sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengulang materi yang sebelumnya. Materi kita sebelumnya yaitu mengenai mengapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran sebelumnya? Muslimin atau Asraful Anwar tentang pembelajaran kita yang sebelumnya tentang penciptaan manusia. Coba Asraful Anwar. Materi sebelum itu tentang mengapa Allah menciptakan kita itu, karena pada dasarnya itu Allah pengen menciptakan pemimpin yang mengelola bumi ini, dengan sebagaimana yang Allah sebutkan di Quran. Ya, itu saja Pak. Oke, mungkin itu sudah cukup jelas mengapa Allah menciptakan kita di dunia ini. Baiklah, langsung kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah hormat dan patuh. Hormat, patuh. Baiklah, di sini kira-kira definisi hormat itu dalam pandangan teman-teman apa? Hormat. Oke, menghargai. Sopan. Apa lagi? Patuh sudah ada. Ayo apa ya kira-kira? Menghargai. Oke, menghargai sudah. Lagi ya? Hormat.
Orang tua, Apa yuk? Iya. Oke lanjut. Kalau hormat tadi kan sudah patuh, menghargai. Kalau patuh ini apa? Kira-kira? patuh itu Taat boleh. Nurut boleh. Apa lagi ya? tidak membantah. Boleh juga. Tidak membantah. Tidak membangkang. Boleh juga. Tidak membangkang. Itu definisi secara umum. Namun kalau sudah kita kaitkan nih dengan orang tua terlebih dahulu, kira-kira hormat dan patuh ini apa? Hormat patuh kepada orang tua. Contohnya gimana kira-kira? Gimana contohnya? Contoh ya? Ya contoh ya. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yuk, kira-kira apa? Ayo coba. Messi dan Sari mana? Apa? Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Contoh di kehidupan sehari-hari. Iya, contoh dalam kehidupan sehari-hari gimana ya? Misalnya tadi apa? Menuruti perintah orang tua. Oke, begitu itu orang tua. Apa lagi ya? Hormat, kalau hormat berarti Bebas mau hormat patuh kepada orang tua. Contohnya gimana kira-kira? Ini baru pembahasan orang tua, nanti kita akan ke hormat dan patuh kepada guru. Kira-kira apa ya? Hormat. Hormat. Merawat orang tua dengan penuh keikhlasan. Oke. Ayo. menghargai bagi kami senang keluar rumah Pak izin dulu. Boleh juga. Berkata halus dan sopan. Betul. Sebenarnya kalau kita sudah ada berkata halus mengikuti, kalau mau izin bilang dulu, mau keluar bilang dulu, itu adalah salah satu bentuk hormat dan patuh kepada orang tua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra yang dimana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidayni ihsana. Maka berbuatlah baik kamu kepada sebelum kamu berbuat baik, menyembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Itu adalah ayat yang menjelaskan bahwa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Dan juga dalam Quran surah Al-Quran, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisqaluhu. Berpatuhlah, intinya patuh, kita harus hormat, harus mengikuti perintah yang diberikan oleh orang tua kita. Namun perlu kita garis bawahi bahwa hormat dan patuh ini ada batasnya. Dalam konteks batas ini, apabila pekerjaan yang diperintahkan ataupun pekerjaan yang disuruh oleh orang tua ataupun guru kita, kalau sifatnya baik, silahkan ikuti. Namun jika perintah itu buruk, maka silahkan tinggalkan ataupun silahkan ditolak, namun dengan cara yang lemah lembut. Sebelum Bapak melanjutkan, kita akan Bapak mau melihat dari teman-teman dari video yang akan kita tampilkan. Apa yang bisa teman-teman simpulkan dari video ini? Baiklah, silakan teman-teman perhatikan dari video tersebut apa yang bisa diambil dan kemudian apa yang bisa teman-teman dapatkan dari video tersebut. Baiklah, gimana teman-teman? Sudah melihat videonya? Kira-kira dari video ini apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya yang telah kita berikan tadi? Ya, satu persatu kira-kira dari Messi dan saya gimana? Kira-kira nilai apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Nilai yang dapat diambil dari video tadi, kita harus tetap menghormati orang tua kita dalam pekerjaan mereka, walaupun pekerjaan mereka seperti tidak tinggi
pekerjaannya. Kayak tadi di dalam video tadi orang tuanya aku udah Biasanya bisa lanjut. Ya gimana? kayak apa tadi orang tuanya bekerja apa masih jalan ya. Kita jangan sampai mau terhadap pekerjaan orang tua kita. Oke. Nanya sih gimana? Kira-kira? Dari sini pun ada keadaan dan hormati dan hargai apapun pekerjaan orang tua selagi bermanfaat. Oke. Yuk, Panji gimana Panji? Kira-kira apa ya? Kira-kira seperti ini. Iya bagaimana? Kalau kita anak petani, apa kita malu? Kalau bapak kita petani, jalani aja. Allah akan merubah masa depan kita suatu hari nanti. Mungkin dengan teman-teman tadi sudah banyak apa yang kita dapat bahwa hormat dan patuh kepada orang tua serta guru ini hampir sama. Kita mengikuti perintah mereka, kita menuruti apa yang diperintahkan, apa yang disuruh. Namun dengan catatan perintah itu baik dan perintah itu bisa kita kerjakan. Apabila itu baik kita kerjakan, karena itu pasti untuk kebaikan kita sendiri. Sebelum yang terakhir, materi terakhir, hikmah dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kita akan main game terlebih dahulu. Gamenya ini seperti ini. Cluenya itu akhir adalah awal. Ingat cluenya, akhir adalah awal. Jika hari ini saya di Amerika, besok saya di Afrika, maka besoknya lagi saya di mana? Di Amerika. Boleh. Di Australia. Boleh. Ini, jika saya hari ini di Mesir, besok saya di mana? Maroko. Salah. Di Rusia. Di mana? Di Mesir. Ingat dulunya, akhir adalah awal. Jika saya hari ini di Mesir, maka besok saya di Mesir. Ingat dulunya, akhir adalah awal. Jika hari ini saya di Mesir, besok saya di mana? Di Rumania. Di mana? Enggak, di mana? Apa? Di Rumania. Oke, Di Rusia. boleh. Di Rusia boleh. Jika hari ini saya di mana ya? Di Malaysia, besok saya di mana? Indonesia. Enggak. Ayo. Ayo. Berpikir. Jika hari ini saya di Malaysia, ingat dulunya, akhir adalah awal. Jika hari ini saya di Malaysia, maka besok saya ada di Arab Saudi. Oke, benar. Yang belum ngerti cluenya kita tanya yang lainnya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi untuk hikmah, patuh, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayo usul ya. Hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis, sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad." Tapi pada saat itu Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabat, apakah di rumah masih ada orang tuamu atau ibumu?" Maka sahabat menjawab, "Masih ada ya Rasulullah." Maka pulanglah, berbaktilah kepada ibumu, maka surga akan di tanganmu. Di hadis ini bisa kita pahami bahwa jika kita berbakti, hormat dan patuh pada orang tua, kita akan mendapatkan kemuliaan. Begitu juga guru, karena guru ini adalah orang tua kedua kita, orang tua yang bisa memberikan kita pembelajaran, ilmu pengetahuan, pendidikan, baik itu karakter, moral dan lain sebagainya. Jadi untuk hikmahnya itu yang pertama, kita pasti akan mendapatkan keberkahan baik dari orang tua ataupun guru. Kita akan mendapat ilmu pengetahuan dari orang tua dan guru, dan kita akan bisa memahami bagaimana beratnya menjadi orang tua dan guru itu. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Kalau misal gurunya so asik Pak. Itu kalau gurunya so asik, kita sebagai anak murid jangan sampai tidak merespon sama sekali. Karena ada guru-guru itu yang ingin membuat asik, namun asiknya itu tidak sefrekuensi dengan kita.
Namun itulah tadi, kita harus menanggapi itu dengan lemah lembut, jangan sampai tanggapan kita, respon kita itu akan menyakiti dari hati guru atau orang tua kita. Ada pertanyaan lain? Tapi kalau misal gurunya memang ngeselin, aku tidak sih dibenci. Kalau untuk benci itu lebih baik kita gunakan pemikiran yang lain, jangan sampai, karena kalau kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dari seorang guru itu, karena seorang guru pasti memiliki keahliannya masing-masing, karena tidak semua guru itu mampu memahami setiap materi yang diberikan. Maka misalnya orang gurunya ini ngeselin, ya tentu saja kita sebagai anak murid jangan sampai benci kepada guru itu. Namun tetaplah berhusnuzon, berpikir yang baik bahwa guru ini sebenarnya memang untuk mengajar kita. Tidak boleh benci. Tapi kalau misal kita lempar batu terus kita benci, itu tamat tidak boleh lagi. Ada pertanyaan lain? Oh, tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, karena pembelajaran kita sudah sudah satu mata pelajaran dan sudah ini jam waktu istirahat. Untuk itu, maka kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, jika ada kata-kata Bapak mohon maaf, kepada Allah kita sama-sama pun. Bapak Hadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.